Ya, karena efek lockdown ini ya. PSBB membuat kita lebih banyak aktivitas di rumah. Nah, jadinya saya lebih punya banyak waktu juga untuk mengeksplor. Ya, untuk mengeksplor software-software seperti untuk behind the scene ini, untuk menjelaskan behind the scene. Nah, dari pengalaman-pengalaman motret ya, ada foto-foto yang dulu tidak terpikir karena mungkin sebagai fotografer saya fokusnya adalah di fotografi ya. Jadi memang saya tidak main videografi pada saat itu. Jadi ketika YouTube itu mulai dan banyak orang yang main YouTube, saya belum ya. Jadi sebetulnya baru pas intensif pada saat corona covid ini, pandemi ini, kita baru mulai, oh ya kayaknya bagus ya untuk dijadikan satu media untuk tutorial, misalnya untuk sharing tutorial fotografi. Dan ini menurut saya sangat baik. Walaupun saya banyak menjelaskan itu lebih banyak ke hal-hal yang umum ya, umum yang mungkin kita bisa lihat perkembangan fotografi sekarang, misalnya contohnya di smartphone fotografi ya, seperti itu ya. Ada juga saat-saatnya saya melihat beberapa foto saya yang dulu saya pernah motret. Dan saya kira, wah ini kalau dijelaskan, karena saya nggak punya behind the scene videonya, ya kenapa nggak saya jelaskan dengan modeling seperti ini, ya. Jadi kalau Anda lihat foto yang saya share di sini, ya, itu saya coba untuk recreate dengan concepting lighting skema ya. Nah, dengan pengaturan skema lighting ini saya bisa menjelaskan ya prosesnya, yang mana mungkin kalau saya buat videonya sekalipun mungkin tidak akan sedetail ini di dalam penjelasannya, begitu ya. Nah, saya ingin kasih lihat ke teman-teman satu-satu efek-efeknya ya. Walaupun dengan simulasi ini kita tidak bisa atau belum bisa mendapatkan efek yang mirip sekali dengan foto asli yang saya buat di secara nyata, begitu ya. Tetapi untuk menjelaskan ini bisa. Ya, oke. Kita mulai satu-satu. Pertama, reflektor yang ini yang nyala. Satu lampu ya, lampu monolight kita nyalakan. Teman-teman bisa lihat. Ini model yang kurang lebih posenya mirip-mirip ya. Dengan foto aslinya yang saya coba gambarkan di sini. Jadi kita semacam replay ya, secara simulasi menggunakan bantuan dari software 3D ini ya. Nah, terus habis itu kita bisa lihat ya dari sisi angle-nya dulu. Ini kalau satu lampu kurang lebih seperti ini. Nah, lampu ini kita buat untuk mendapatkan highlight. Nah, coba saya terangin ya, untuk kasih lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Highlightnya kelihatan sekali di sini. Lalu berikutnya saya nyalakan lampu yang kedua. Oke, lampu yang kedua kita nyalakan. Nah, barusan saya nyalakan, lihat di sini. Supaya jelas ya teman-teman, efeknya saya coba kasih warna dulu. Nah, ini lampu kedua ya. Oke.
Ya, tapi karena saya mengikuti foto aslinya yang nyata, saya nggak akan kasih filter. Ya. Jadi menariknya di pre-lighting kita bisa melakukan simulasi ulang untuk tutorial, dan juga kita bisa membuat konsep terlebih dahulu. Ya, ini menarik di sini ya. Jadi kita punya gambaran kita mau bikin apa, terus habis kita coba cari simulasinya. Begitu. Lampu kedua sudah nyala. Lalu saya akan nyalakan lampu yang ketiga, yang untuk background. Ya. Kalau nanti ada yang belum paham cara fungsi atau apa ya, silahkan tinggalkan komen. Nanti saya akan bantu dengan penjelasan video yang sudah ada sebelumnya akan dipandu. Nah, kalau kita jauhkan, efeknya kan begitu. Tapi saya coba mendekati ya, mirip-mirip dengan yang pernah saya buat dulu ya. Oke. Seperti itu. Kita coba miringkan sedikit angle-nya. Nah, ini yang dulu saya inginkan ya. Jadi ada di background, ada di highlight kiri dan kanan ya. Itu dari dari hasil mengkreasikannya yang dulu ya. Hanya kan depannya masih belum ada lighting. Saya bantu dari sebelah kanan untuk bagian sini. Lalu kemudian saya nyalakan lagi satu yang dari top light untuk area wajah. Anda lihat di sini, kalau hanya lampu sini saja, nanti dia akan menghasilkan bayangan yang keras. Kenapa keras? Karena sumber cahayanya nggak terlalu besar ya. Jadi ini shadownya sebetulnya cukup keras ya, bisa lihat di dagu ya. Nah, disitulah saya fill lagi satu lampu untuk menghilangkan shadow yang bawah. Nah, cuma pengaturannya seperti apa? Pengaturannya adalah yang kita mau nggak terlalu keras begitu ya, tidak mau terlalu keras. Baik, mungkin sedikit mundurkan sedikit ya. Baik, nah kurang lebih seperti ini nih fotonya nih. Cuma masih ada mungkin harus di-adjust sedikit. Nah, ketika kita memotret secara nyata, hasil ini tentu lebih enak dilihat waktu asli ya. Tetapi kalau kita belajar, ada bagusnya juga ini bermain simulasi seperti ini. Ya, walaupun secara feeling berbeda. Ya, karena jatuhan cahaya itu faktor-faktornya kan banyak ya, ada faktor posisi model misalnya. Sekarang kita coba ke posisi model. Kalau model kita putar, nah seperti itu ya, tentunya akan menghasilkan jatuhan cahaya yang berbeda. Tuh, dia akan menghasilkan jatuhan cahaya yang berbeda tergantung dari apa yang kita inginkan. Tergantung dari apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin shadow ini, tapi tentu saja harus di adjustment kembali ya, harus ada adjustment kembali. Kalau kita mau posisinya dikoreksi, kita harus perhatikan juga lighting jatuhannya ini supaya bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang saya create tadi adalah posisi lampu ketika si model kurang lebih adalah ada di angle seperti ini. Nah, ini aku putar.
Nah, kurang lebih seperti ini kan. Ini angle-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Sedikit kita lihat ke tampilan penataan lampunya. Nah, di sini juga saya memakai 2 reflektor untuk membantu tambahan refleks cahayanya kiri dan kanan. Ya. Dan saya simulasikan memang kurang lebih seperti cahayanya seperti itu ketika kita melakukan photoshoot. Ya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Memang beberapa video terakhir banyak tutorial pencahayaan, tapi mungkin setelah ini saya sedang membuat lagi yang untuk smartphone, karena banyak ya yang komentar untuk smartphone ini. Jadi saya akan buat lagi. Karena masih suasana pandemi, memang saya tidak terlalu banyak hunting ya. Cuma nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa hunting-hunting lagi, bahkan sama-sama. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.